saya dipercaya untuk menyampaikan materi ini. Bapak Ibu, ya sebelum masuk ke materi, eh, saya cerita latar belakangnya ya, dan ini sudah saya sampaikan kemarin di PBG. Ini Pak Karmen ini dosen kimia kok. Udah adik apa ini CPL, ngukur CPL ini gimana ini ceritanya? Nah, gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya ditugasi sebagai ketua jurusan ya saat itu eh FMIPA ya, pendidikan yang ada di FMIPA dari pendidikan matematika, fisika, kimia, biologi, ya, terus kemudian IPA ya. Jadi 5 prodi itu akan akreditasi internasional ASIIN. Oke, di tahun berapa lagi sebelum sebelum COVID ini tahun 2018 kalau nggak salah. Oke. Nah, UB apa ASIIN ya itu mensyaratkan kurikulumnya UB ya. Oke, kurikulum sudah digarap, tidak ada masalah ya. Nah, kemudian OB ini harus diukur ya. Ketercapaiannya CPL itu seperti apa. Nah, itu mulai masalah. Oke. Jadi awal-awal kami proses pengukuran itu manual, Pak. Excel manual ya. Nah, ternyata itu banyak kendala ya. Tidak semua dosen ya, tidak semua orang itu familiar dengan apa rumus-rumus yang ada di Excel ya. Jadi misalnya di Del satu rumusnya sudah kacau semua ya, nggak keluar angka. Nah, terus kemudian saya mencoba gimana ini cara menyederhanakan ya. Jadi Bapak Ibu dosen cukup memasukkan kriterianya, kemudian memasukkan nilai sudah ketemu. Tuh, ya. Nah, tentu saja ya untuk mengarah sampai ke hari ini ya itu banyak sekali apa ini istilahnya ya revisi ya sesuai dengan permintaan dan sesuai dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh pengguna. Jadi saya mencoba gimana caranya yang sulit itu menjadi mudah sehingga eh, ketemulah ya sampai Excel ini saya beri versi 10 ini ya. Jadi versi 10 ini lahirnya di Tadulaku Pak Ibu ya. Jadi kemarin waktu PPG ya itu perubahannya besar sekali karena CPL-nya PPG itu banyak sekali sementara versi sebelumnya itu hanya menyediakan 4 atau 5 ya. Karena umumnya ya prodi itu hanya dibebani CPL itu sekitar 4 atau maksimalnya 4 biasanya. Nah, ternyata kemarin itu banyak. Nah, sehingga eh, di Tadulako ya waktu istirahat saya terus mengerjakan ya. Nah, akhirnya jadilah yang versi 10 ini. Oke, jadi itu latar belakangnya. Nah, ini lahir karena keterpaksaan waktu eh, pendidikan itu terakreditasi ASIIN. Nah, hari ini, hari-hari akhir ini, kami memperbaiki akreditasi ASIIN-nya. Karena jangka waktunya sudah habis, maka harus melaporkan. Nah, ternyata Excel ini juga masih dipakai lagi dengan versi yang baru ini. Jadi, yang di FMIPA, ya, ASIIN yang awal, ya tahun 19-an itu, ya, kemudian perbaikannya untuk memperpanjang ASIIN, ya itu ternyata masih menggunakan Excel ini. Meskipun di UNESA, Bapak Ibu, sebenarnya secara sistem, ya itu sudah ada apa ini otomatisasinya. Jadi dari saya yang Excel ini, kami komunikasi dengan tim IT-nya UNESA, sehingga di UNESA itu sekarang ya sudah bisa mengeluarkan apa itu evaluasi keberhasilan CPL ya. Tapi ternyata itu tidak bisa atau belum bisa ya digunakan untuk ASIN ini ya. Karena kalau itu di sistem itu kaku, sementara variasi dari nilai dosen itu macam-macam. Nah, sehingga eh, yang ada di sistem ya itu belum bisa digunakan untuk ASIN ya. Sehingga kembali masih menggunakan Excel seperti ini. Oke, saya kira itu latar belakangnya. Berikutnya kita masuk ke materi. Izin saya.
Sudah terlihat Pak Budi hasil share-nya? Alhamdulillah sudah Sudah. Ya. tampilan. Alhamdulillah sudah. Harus seperti ini. Misalnya kepingin satu-satu tadi, nilai project, dan kemudian nilai partisipasi atau forum di LMS. Kemudian ada UTS dan AS. Nah, kemudian berikutnya, dari dokumen yang saya terima, nah ternyata nilainya itu seperti ini. Nah, ini dari dosennya Bu Rofiqoh dan Pak Abdul Gusti. Nah, ya. Nah, ini dokumennya ini. Nah, ini izin ini saya ganti nomor apa nama mahasiswanya, tapi NIM-nya tetap ya. Jadi nilainya adalah ada tugas sampai ada 7, kemudian di rata-rata ya. Oke, ya. Terus kemudian ada nilai UAS. Nah, nilai ini kalau saya cek adalah 50% dari KIS Method, 25% dari UTS, kemudian 25% dari UAS. Nah, ini. Oke, jadi ini. Nah, padahal sebelumnya tadi ya ini ada case method, ada project, ada partisipasi. Nah, ternyata di lapangan enggak, ternyata hanya 3 ini ternyata yang dinilai. Nah, kalau ini terjadi bagaimana? Itu kan tidak sesuai antara RPP dengan evaluasi. Nah, maka harus kita revisi. Revisinya ada 2 jalan ya. Evaluasinya yang kita lengkapi ya atau RPP-nya yang kita ubah. Karena ini belum belum sesuai. Nah, ini ya. Jadi kondisi akhir ya komponen dan bobot nilai itu berubah ya. Jadi yang awalnya tadi ini ya. Terus kemudian ternyata komponen nilai yang akhir yang diperoleh oleh dosen itu hanya 3 ini ya. Maka nanti proses pengukuran ya itu menggunakan dokumen yang ada ini ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya dokumen yang lengkap seperti ini ya nggak masalah ya. Tapi untuk kasus ini ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti ya NPS-nya seperti ini, terus kemudian hasil akhir nilainya kok tidak sama ya, kita ambil aja yang ini ya karena inilah yang akan kita olah. Nah, sehingga nanti kelihatannya yang case method ini gabungan dari case method itu sendiri, project dan partisipasi. Ini sudah menjadi satu nilai di case method. Ini Bapak Ibu. Nah, setelah kita punya nilai ini, ya punya ini lengkap ya, seperti apa ini tadi ya nilainya. Nah, bagaimana proses berikutnya? Jadi bagaimana mengukur keberhasilan CPL-nya? Nah, mata kuliah ini tadi kan hanya dibebani satu CPL, yaitu CPL di nomor 1. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, software yang saya gunakan ya itu nanti mengaturnya seperti ini. Karena nilainya tadi hanya 1, ya, apa nilainya tadi hanya 3, maaf ya. Jadi case method, UTS dan UAS itu bobotnya adalah 50%, 25%, 25% ya. Jadi angka ini diambil dari ini, bobot yang ini atau dari sini, rumus yang ada di sini. Oke, ini masuk di sini. Terus kemudian dia hanya untuk mengukur CPL 1 karena yang dibebani hanya CPL nomor 1 untuk mata kuliah ini. Nah, sehingga nilai case method itu 100% untuk CPL 1. UTS 100% untuk
CPL 1. UAS juga 100% untuk CPL 1. Ya. Misalnya CPL yang dibebani tidak hanya satu, misalnya ada CPL 1, ada CPL 2, misalnya ini ya. Maka nanti kita bagi ya, case method itu CPL 1-nya berapa persen, mengukur CPL 2-nya berapa persen. Nah, itu ya. Intinya kalau apa isian ini ke kanannya nanti harus 100% ya, karena dia nilai yang ada ini untuk mengukur siapa. Oke, paham gitu, Bapak Ibu sampai ke sini. Ini saya teruskan aja. Nanti apa pertanyaannya setelahnya saja supaya nanti nyambung tahap. Nah, jadi sekali lagi setting yang kita tata di sini ya, ada 3 penilaian. Ini dari stok nilai tadi, prosentasenya juga dari apa Excel yang sudah nilai akhir tadi, kemudian digunakan untuk mengukur CPL 1 saja. Oke. Nah, kemudian format yang ada di Excel, Excel program itu seperti ini. Ya, jadi ada NIM, nama, angkatan, kehadiran, kemudian persentase komponen. Jadi ada 3 yang diukur, berarti nanti 50% ini maksudnya adalah case method tadi di nomor 1 itu ada 50%, ya, UTS 25%, dan nomor 3 ini. Jadi 4 dan seterusnya tidak perlu kita isi. Ya. Nah, sementara nilainya ini adalah seperti ini. Nah, nilai formatnya. Maka ini harus diubah ke kolom yang diinginkan. Ya. Tapi ini salah ini saya ini ya. Salahnya di sini. Rata-ratanya apa ini case method saya ambil dari oh iya benar-benar ya ini ya nilainya ya. Nilai mentahnya adalah ini. Nah, ya, jadi kita ubah formatnya itu menjadi ini di Excel. Nah, jadi nanti di kanannya kita ubah supaya sesuai dengan yang diinginkan. Jadi ada NIM ini, jadi ada nama siswa ini, angkatan ini, kehadiran ini ya. Yang kita hitung adalah nilainya. Jadi seandainya nanti angkatan dan kehadiran itu dikosongin tidak ada masalah ya. Tidak mempengaruhi hasil ya. Jadi nah, nilai inilah yang sudah kita tata inilah nanti yang kita masukkan di sini ya. Sebenarnya tidak harus seperti ini. Misalnya kepingin satu-satu ini ya. NIM kita copy dibawa ke sini, di paste boleh satu-satu. Nama di copy semua, diletakkan di kolom nama ya. Terus kemudian angkatan kita kosongi, kemudian ini nilai dari case method yang rata-rata ini kita copy ya, kita bawa ke sini juga boleh ya. Atau disatukan dulu di Excel di sebelah kanannya ya, kemudian langsung di semua copy paste itu sudah jadi. Nah, ini jadi aktivitas Bapak Ibu ya ketika praktek. eh, saya format nilainya nggak tahu seperti apa ya, tapi yang Bu Rofiko dan Pak Gusti ini rapi sekali ini ya, enak. Kemudian nilainya rapi ya. Jadi satu sheet itu sudah bisa melihat semuanya. Oke. Nah, setelah ini dimasukkan ke sana ya, maka nanti akan ketemu seperti ini hasilnya. Ya, jadi ada name, ada nama, ada nilai yang saya ambil tadi. Ya, nilainya hanya ada 3, nomor 4-nya 0%, karena tadi hanya case method, UTS, dan UAS. Jumlah mahasiswanya 17, kita copy paste, sudah selesai tugasnya. Yang menganalisis adalah Excel ini. Ya, jadi Excel ini akan menganalisis, nanti akan diperoleh hasil langsung seperti ini. Ya, jadi uh, mata kuliah integrated ya pendidikan bahasa Inggris
jumlah mahasiswanya 17, ini otomatis dihitung oleh Excel ya. CPL 1 yang dibebani tadi, nah itu adalah hasilnya seperti ini ya. Jadi Excel-nya 65% ya, benar bagus ya. Nah, kemudian masih ada 6% yang gagal. Nih ya. Nah, jadi misalnya runut loh, kok ada yang gagal, ini kira-kira siapa ya? Bisa dicari Bapak Ibu ya. Jadi di sini tadi ya, kira-kira aja itu nanti mahasiswa nomor 12 ini karena ada nilai yang kosong ini. Mungkin ini yang menyebabkan apa tadi gagal sebanyak 6% tadi. Oke, jadi endingnya ini dan inilah nanti yang dilaporkan ya ke prodi. Ya, jadi misalnya prodi untuk kelas ini ya CPL-nya datanya seperti ini. Nah, nanti berikutnya prodi akan merangkum. Nah, itu kalau dari segi prodi ya, jadi akan merangkum semua CPL ya yang ada di prodi tersebut. Karena ada nanti mata kuliah kedua siapa gitu dosennya, mengukurnya CPL 2. Nah, yang lain mengukur sekian gitu. Oke. Nah, kemudian ada problem lagi. Bagaimana jika mata kuliah tersebut mendapatkan tugas lebih dari satu CPL? Ini tadi kan hanya satu CPL. Nah, kalau misalnya lebih, misalnya ini ditugasi 3, CPL 1, CPL 2, dan CPL 4. Maka prosesnya sama seperti tadi ya. Nah, cuman ini kita harus mengisikan ya. Ini kasus lain ya. Kasus lain misalnya integrated tadi ya ditugasi untuk mengukur CPL 1, CPL 2, dan CPL 4. Ya, karena ada beberapa mata kuliah tadi saya cek ada yang lebih dari satu. Nah, komponennya sama, nilai yang dimiliki adalah case method, UTS, UAS. Bobotnya juga sama. Nah, ini yang kita sebar. Ya, jadi case method tadi digunakan untuk mengukur CPL 1 itu 50%, ini 30%, ini 20%. Nah, angka-angka ini dari mana? Nah, angka-angka ini dari dosen pengampu yang tahu. Dosen pengampu yang tahu. Jadi case method ya yang misalnya ada tugasnya banyak tadi itu ada yang untuk mengukur CPL 1, untuk mengukur CPL 2, ada yang 4 ya. Nah, persen itu berdasarkan misalnya bobot soal yang diberikan atau materi soal yang diberikan. Jadi misalnya case method ini banyak yang untuk mengukur CPL 1. Kita beri prosentasenya besar. UTS mengukur CPL 1 dan 2. UAS mengukur CPL 2 dan 4. Ini contoh lagi Bapak Ibu, ini hanya contoh. Dan sekali lagi angka-angka ini Bapak Ibu yang paham. Maksudnya paham ini UTS yang saya buat kemarin ya, soalnya itu untuk mengukur CPL 1 dan CPL 2 dengan tingkat kesulitan yang sama, misalnya gitu. Tapi kalau UAS itu cenderung untuk mengukur CPL 4, nah, maka persentasenya kita buat lebih besar. Oke. Nah, dengan mengubah ini saja, Bapak Ibu, maka otomatis nanti ya mata kuliah tersebut akan keluar apa ini grafik untuk 3 CPL yaitu CPL 1, CPL 2, dan CPL 4. Oke, oke, terus kemudian bagaimana? Oh, CPMK. Bentar, ini kan CPL dulu. Nah, setelahnya nanti CPMK. Monggo, kita buka tanya jawab dulu. Setelah itu nanti Excel mungkin saya kirim lagi ke Pak Budi ya, untuk di-share ke Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mencoba ya, kemudian mencoba jika ada kesulitan ya nanti bisa kita diskusikan di forum ini. Nah, jadi kita fokus ke CPL dulu. Nanti setelah itu baru ke CPMK. Monggo, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Firman Sukarmin, mohon maaf. Mirip-mirip nama Bapak ini.
Em, Oke, baik. Baik, Bapak Ibu peserta Lokakarya, silakan mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan tabel Excel dari CPL. Barangkali Pak Dr. Sukarmin mungkin dikirimkan saja apa namanya? Ya, Excel, format Excel dari yang Bapak jelaskan tadi, sehingga teman-teman mungkin bisa sudah memasukkan nilainya untuk mengukur CPL, kira-kira begitu. Nah, memang Oke. yang kita hadapi tadi ada perbedaan ya, ada perbedaan antara kriteria penilaian yang tadi ada partisipasi. Nah, ternyata di nilai Excel yang keluar itu tidak menyebutkan nilai partisipasi, tapi ada cara tadi dengan menggabungkan ya ke case study. Jadi sudah menjadi 50%, UTS 25% dan UAS 25%, sehingga totalnya menjadi 100%. Nah, silakan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Itu sementara sambil saya menunggu Oke, Excel format sudah saya kirim ke Pak ya Budi. dari Pak Excel sudah saya kirim. Oke. Loh. Soekarmi. Pertanyaan langsung ke pemateri saja Pak Gusti. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sukarmin. Oke. Nama saya Gusti Pak, mohon izin bertanya terkait itu tadi Pak, eh, yang kita mendistribusikan nilai apa namanya bobot yang Bapak sampaikan, misalnya satu mata kuliah itu dibebani lebih dari satu CPL itu tadi. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah bisa ini Pak kita atur ketika penyusunan RPS berapa bobot-bobot itu di masing-masing itunya Pak, komponen nilai, sehingga berdasarkan dengan RPS itu, kami yang di lapangan sebagai dosen pengampu sudah tinggal melaksanakannya saja. Kalau menurut Pak Sukarmin bagaimana Pak? Apakah dapat dilakukan seperti itu? Terima kasih Pak. Oke. Oke. Jadi oke, langsung ya, langsung saya jawab. Betul. Jadi mestinya di RPS itu sudah ada komponennya. Jadi nanti akan menilai apa, terus kemudian persentase untuk apa ini CPL yang dibebankan, misalnya lebih dari satu, itu ada di RPS, itulah yang benar sebenarnya. Nah, ini dari dua contoh yang diberikan ya, ini kebetulan tidak ada. Tapi karena ada apa, ada data persentase tadi, maka bisa ngambil di sana. Itu Pak Gusti. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Gusti. Karena di RPS Integrated Reading dan Writing Scale for General Purposes tadi hanya satu CPL-nya, makanya tadi kolomnya berada di CPL 1, kira-kira begitu. Kemudian ditambah lagi ilustrasi kedua jika lebih dari satu CPL. Baik, sudah terkirim format CPL, Bu. Silakan melihat format itu dulu. Nah, kita memahami format karena kita tinggal copy paste saja nilai yang ada mata kuliah yang kita ampu ya untuk di input di format tersebut. Oke. Oke, Pak Dan Budi. selanjutnya ya terima kasih. Silakan mungkin ada tambahan lagi Pak
Oke, Dokter? Pak Putri, ini kan praktek ya. Jadi saya perlu meyakinkan masing-masing itu bisa. Sehingga nanti ketika bertanya atau menunjukkan hasil, maka dia bisa gabung ke Zoom-nya untuk share ke kami. Gitu nggih? Oke. Pak Sukarmin, mungkin boleh kita lanjutkan lagi dengan yang CPMK sambil menunggu apa namanya Bapak Ibu dosen di sini mungkin ada kesulitan. CPL. Boleh kira-kira dilanjutkan lagi saja pematerinya untuk Oh gitu. Oke, materinya untuk siap. di bagian CPMK. Oke. Oke, izin saya lanjutkan, Bapak Ibu. Nah, bagaimana jika data tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan CPMK? Nah, ini dari mata kuliah tadi, ya, dari RBP yang saya lihat, itu ada 7 CPMK. Ya, jadi ada 7 CPMK. Maka kita perlu mengukur keberhasilan dari masing-masing CPMK ini. Oke. Nih, jadi CP01 mampu menunjukkan karakter ketakwaan, dua mampu menentukan tugas fungsi dan seterusnya. Oke. Jadi di mata kuliah tadi ada 7 mata apa CPMK. Nah, bagaimana mengukurnya? Ya, ini eh, yang pertama ya kita harus mengisikan sheet-nya CP. Nah, ya, tadi kalau yang saya share itu isinya kan CP, ya, karena itu contoh untuk CP memang, ya. Maka itu perlu ya diganti untuk CPMK. Nah, jadi kolomnya ini yang awalnya tadi apa? Yang awalnya tadi CP, ya isinya 4, ya. Maka ini diisi dengan CPMK. Nah, kalau yang CP tadi bisa di-share untuk semua dosen ya karena satu prodi. Tapi kalau untuk CPMK itu di-share untuk satu grup mata kuliah itu. Ya, karena kalau mata kuliah tadi ya nanti mengajar berapa apa ini berapa kelas ya termasuk ingin mengevaluasi untuk tahun berikutnya atau tahun kemarin. Nah, maka CPMK-nya sama kan karena menggunakan RPS yang sama. Nah, itu. Nah, sekarang kita ingin mengukur 7 CPMK ini. Nah, ini seberapa berhasil. Nah, Excel-nya sama ya. Nah, tahap berikutnya ya setelah mengisi sheet tadi ya, Bapak Ibu isikan sheet ya bobot. Nah, yang Pak Men lingkari merah ini ya, inilah yang harus kita isi. Ya, jadi kita ingin mengukur CPMK 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 7 ya. Nah, bobotnya ya, ini ke kanan harus 100%. Mengapa ini kok 10 10 ini sekali lagi ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Jadi nilai ya itu yang tahu adalah apa bobot ini yang tahu adalah dosen pengampu. Ya, jadi case method tadi itu ternyata bisa mengukur untuk CPMK 1, CPMK 2, 4, 5, 6, 7. Ini contoh saja sekali lagi ya. Jadi di dalam nilai case method tadi, satu angka tadi ya, itu sebenarnya untuk mengukur banyak hal ini. Ya, ya, jadi sekali lagi yang tahu adalah Bapak Ibu sendiri ya. Nah, syukur kalau tabel seperti ini itu sudah ada di RPP itu tambah enak. Jadi kalau RPP UB ya itu ada tabel apa tadi CPL dan jenis penilaian ya. Kemudian yang kedua CPMK dan jenis penilaian itu lebih enak, tinggal nanti mau memasukkan di sini. Oke. Nah, setelah ya kita mengisi semua ini ya, jadi Bapak Ibu ya, maka nanti kita tidak perlu mengubah nilai.
Nah, karena nilainya kan ya memang ada tiga ini kan ya. Nilainya kan case method, UTS, dan UAS. Nilainya hanya tiga itu. Tetapi yang tadi digunakan untuk mengukur CPL, sekarang digunakan untuk mengukur CPMK. Nah, maka kita perlu melengkapi atau mengubah yang di kotak merah ini, hasilnya seperti yang di bawah ini. Oke. Nah, nanti kalau ke kanan ini tidak 100, nanti akan muncul warna merah. Itu sebagai peringatan, ya. Sebaran nilainya belum 100%. Oke. Oke, oke. Jadi ini maknanya sekali lagi UTS itu bisa untuk mengukur CPMK 3, ya, CPMK 5, CPM, kemudian CPMK 2. Nah, ini maknanya seperti itu. Oke. Nah, setelah ini kita ubah, ya, jadi bobot ini kita ubah, maka kita bisa langsung mendapatkan nilainya, langsung bisa. Oke, jadi ini sudah terlihat CPMK 1, CPMK 2. Nah, ini tadi ya masih ada yang gagal, yang bagus berapa. Nah, itu akan muncul di tabel ini. Jadi tidak rumit Bapak Ibu. Jadi setelah kita punya nilai, ya intinya kita sudah masukkan nilai, maka ini bisa kita adik istilahnya ya untuk mengukur CPMK berapa saja, persentasenya berapa. Misalnya ini persennya diubah boleh-boleh, monggo. Jadi misalnya tim pengajar diskusi, oh enggak ini persentasenya enggak seperti ini, ya mestinya yang CPMK 1 itu yang lebih besar, monggo diubah, enggak masalah. Nanti hasilnya otomatis akan menyesuaikan inputan yang ada di depan. Gitu. Oke, itu untuk CPMK. Kemudian saya tuntaskan sekalian ya. Jadi tadi CPL sudah punya ya. Kemudian CPMK juga sudah punya. Nah, berikutnya adalah menggabung CPL ya setiap mata kuliah untuk mengukur CPL prodi. Ya, jadi ini biasanya sekprodi ini yang apa ngurak-ngurak ayo yang dikumpulkan. Nah, gitu ya. Nah, korprodi apa sekprodi biasanya yang mengolah itu adalah file-file yang ada di dosen itu dikumpulkan ke sekprodi, kemudian diambil ini saja satu baris ini. Karena ini tadi dibebani hanya satu CPL. Ya. Ini ada di sheet-nya rekap. Tadi di Excel itu ada sheet rekap ya. Itu ada CPL yang ada angkanya karena tadi dibebani satu CPL ya, maka isinya hanya ada satu. Nah, inilah yang kita copy, kemudian dipaste ke sheet gabung. Nah, ini filenya belum saya kirim ya, karena ini nanti tidak untuk semua dosen ini. Nah, kalau dosen diberi ini nanti bingung nanti ya. Jadi penggabungan ini adalah milik sekprodi. Nah, ya. Kalau untuk mengukur uh, CPL, sehingga nanti apa? Kita pasang di sini dosen satu, dosen dua, dosen tiga, atau mata kuliah satu, mata kuliah dua, semua di copy di sini, di paste di sini, maka nanti otomatis keberhasilan CPL secara total satu prodi itu akan muncul di grafik hasil. Jadi sekali lagi tidak sulit Bapak Ibu ya. Jadi ini di copy, letakkan sini. Dari misalnya mata kuliah ini ada 5 sheet ya, apa 5 file, nggak masalah. Pokoknya intinya semua akan dituliskan di sini. Oke. Digabung, nanti endingnya akan keluar. Oke. Hal yang sama ya untuk CPMK. Nah, kalau CPMK berarti nanti semua mata kuliah yang isinya tadi CPMK. Nah, ini tadi saya buka mana ya, mengukur sebentar. Ini CPL ini. Nah, contohnya ini tadi yang mengukur berapa Bapak Ibu? CPMK 1 sampai CPMK 7 ya. Jadi nanti kesimpulannya seperti ini
Nah, nah, yang direkap oleh apa ini nanti misalnya koordinator mata kuliah itu yang ini. Jadi nanti sudah ada tadi mengukur CPMK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, inilah nanti yang di copy ya. Jadi ini di copy, digabungkan ke sana untuk semua kelas mata kuliah itu. Nah, jadi misalnya ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D campur di sana. Dan akan dianalisis oleh Excel, yang akhirnya akan ketemu kesimpulan akhir. Oke. Jadi saya kira itu Pak Budi. Nanti yang apa Excelnya rekap, nanti tak kirim ke Pak Budi. Nah, itu nanti jangan di-share ke semua dosen, nanti bingung nanti dosennya. Karena itu untuk apa? Untuk keperluan sekprodi atau korprodi dengan koordinator mata kuliah. Oke. Supaya nanti tidak bingung proses penggunaannya. Oke. Oke, Baik, saya kira ini tambahannya Pak Budi. Pak Sukarmin, ada yang mewakili teman untuk ditanyakan ini. Di file Excel itu ada sheet bobot. Oke. Nah, kalau ini Bapak cantumkan 80 ya untuk excellent, kemudian good itu 70, Oh ya, betul betul tahu. 50 dan 0. Nah, ini mungkin hanya anu saja apa namanya latihan barangkali ya begitu. Oke, Jadi betul. nah kalau akhirnya misalnya diubah ya diubah dari yang excellent itu 86 ya, 86 ke atas ya. Kalau kriteria nilai A di sini Betul, betul. 86 ya, 86. 6 sampai 100. Di bawah dari itu nilai B apa nilai A minus, kemudian B plus dan seterusnya. Nah, menyesuaikan kriteria pemberian skor itu bisa tidak untuk dibuat kriteria keberhasilan CP ini, kira-kira begitu. Oke, Pertanyaannya Pak bisa Sukarmi. bisa. Oke. Jadi gini, ini nanti akan mempengaruhi hasil yang ada di sini. Jadi misalnya ini ya 7124 ini betul ya. Jadi angka ini harus dirubah sebelum disebar ke desain. Karena ini kesepakatan untuk satu prodi. Oke. Misalnya ini tadi diubah menjadi 86. Oke. Kemudian yang good ini mungkin setara B berapa Pak di sana? Nilai A minus Enggak yang B aja. Karena ini tidak sehalus itu, bukan A, A minus enggak. Ya, ini kan menunjukkan keberhasilannya. Ini standar dari UB-nya itu seperti ini. Nah, angkanya yang kita sesuaikan sesuai dengan kriteria yang ada di perguruan tinggi. Sama ya, di Unesa itu juga ada A, A minus, B plus, B, B minus ya. Nah, itu dikonversi. A itu excellent ya, B itu good, C itu ini satisfies, kemudian yang sisanya itu kita anggap gagal gitu. Nih. Yang good berapa Bapak? Yang B? Oke, ini contoh saja. Dari 80 kita ubah ke 86, maka kesimpulannya sudah lain. Nah, grafiknya sudah lain. Oke. Jadi itu otomatis ya. Jadi misalnya ini kan 2959 ya. Jadi ini yang good-nya menjadi banyak ya. Nah, ketika kita menurunkan ini tadi 80 ya, maka sebagian good-nya akan geser ke uh, excellent. Oke, jadi jadi baik excellent. ditentukan ya kriteria Betul, berhasil. oke. Oke, ini ditentukan di awal sehingga Bapak Ibu yang megang Excel ini segera merubah. Sehingga nanti kalau enggak, nanti kasihan sekprodinya ketika menggabung di rekap, nah itu masih menggunakan kriteria lama. Tuh. Sehingga nanti yang rekap harus ngecek ini dulu, ini sudah dirubah atau belum. Nah, sebaiknya sekarang mumpung lagi awal ya,
Excelnya belum digandakan untuk mata kuliah yang lain. Nah, ini disepakati dulu sama itu, Bapak. Baik. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu dosen? Yang dari Zoom ya, Ibu Novita, Pak Wahyudin, dan Pak Muhammad Arif, boleh memberikan pertanyaan. Oh ya, saya tambahkan lagi sedikit, Pak Sukarmin. Tadi di bagian terakhir, memang waktu pelatihan saat itu di Prodi PPG, dalam hal pengumpulan, ya pengumpulan semua ini apa namanya hasil dari pengukuran CPL dan CPMK dari masing-masing dosen setiap mata kuliah. Nah, itu nanti kan akan dikerjakan oleh Korprodi. Nah, kira-kira gitu ya. Oke, Kerjakan oleh Korprodi setiap mata kuliah akan mendeteksi keberhasilan ya, katakanlah seperti itu atau ketuntasan dari para mahasiswa dan teridentifikasi beberapa mahasiswa yang gagal oleh dosennya, kira-kira gitu. Nah, em, apa yang akan dilakukan selanjutnya lagi, kira-kira begitu, ketika misalnya dosen itu, kalau istilah di sekolah itu ada namanya pengayaan atau remedial, kira-kira gitu. Ada pengayaan atau remedial bagi mereka yang tidak memenuhi kriteria ketuntasan tadi, ya, katakanlah gitu, kriteria atau kelulusan. Nah, apakah nanti bisa diubah lagi atau perhitungan kembali, katakanlah begitu, sehingga itu akan menjadi semacam portofolio atau apa dokumen koleksi dari prodi. Nah, apakah file yang pertama tetap juga kita simpan, misalnya kan, dan kemudian file yang kedua tetap juga disimpan oleh Korprodi. Nah, sehingga itu menjadi rekam jejak atau track record dari pembelajaran mata kuliah itu sendiri. Terima kasih. Demikian, Pak. oke, makasih. Nih, Bapak Ibu, ini pengalaman ya ketika ASIN kemarin ya, memang ada apa nilai yang kurang kami di JPL tertentu ya. Maka berikutnya adalah ya prodi harus mengeluarkan kebijakan ya. Jadi dirunut ya CPL ini kok rendah. Itu mengapa? Ya. Nah, rendah itu apakah di mata kuliah tertentu saja atau hampir semua mata kuliah sehingga CPL yang terkumpul di prodi itu rendah. Itu. Oke. Nah, itu nanti dilakukan analisis ya, terus kemudian keluarlah kebijakan untuk perbaikan ya. Perbaikan itu bisa remedi ya, remedi ke anaknya, bisa untuk angkatan berikutnya ya, angkatan berikutnya. Nah, terus kemudian nanti hasilnya seperti apa? Nah, terkait dengan tabel kemudian grafik, nah itu harus sendiri-sendiri. Nah, jadi untuk akreditasi itu harus ada bukti. Jadi dulunya awalnya hasilnya seperti ini, kemudian setelah diskusi, evaluasi, kemudian ada kebijakan baru, kemudian ada action lagi hasil dari kesepakatan untuk perbaikan ya. Hasilnya seperti ini, grafiknya kita munculkan lagi, grafik yang baru ya. Kemudian untuk menunjukkan hasil bahwasannya kekurangan yang ada di misalnya angkatan kemarin ya. Nah, ini angkatan yang berikutnya ini tidak terjadi lagi. Nah, seperti itu juga bisa. Iya, baik. Terima kasih banyak, Pak Sukarni. Uh, Sekarang waktunya menunjukkan 11:18 waktu Indonesia. Ini boleh
memberikan latihan untuk mata kuliah lain. Itu ada terkiri kemarin Pak Gusti, mata kuliah Integrated Reading and Writing Skills for Edutainment. Ya benar ya, yang nilainya. Ya. Ini. Jadi ada dosen kami ini Pak Sukarmin, artinya cukup bagus, kira-kira begitu. Namanya Pak Abdullah Gusti, dosen masih baru, tapi insya Allah akan apa namanya memberikan tambahan keterampilannya terhadap kita berkaitan dengan hal ini. Jadi baru kali ini ikut, tapi sepertinya sudah bisa ini mengikuti latihan materi. Oke, pesan untuk Bapak Ibu yang lain, ketika sudah diubah menjadi mata kuliahnya, S-nya bisa di shift S sesuai mata kuliahnya. Oke, pasti ketika enggak ini. Gitu. Oke. Monggo kalau ada yang coba silakan. Ngetesnya itu begitu mahasiswa lulus, ya, maka CPL itu akan bisa dilihat seperti apa. Jadi fresh from the oven, ya. Tapi tujuan program studi nanti beberapa saat setelah lulus. Tapi CPL ini, gitu, begitu lulus, jadi misalkan hari ini lulus, besok dites, ya. Apakah CPL yang telah dirumuskan itu bisa dilihat nggak begitu, ya. Nah, CPA disusun oleh UPPS, ya. UPPS itu singkatan dari Unit Pengelola Program Studi, ya. Bisa fakultas, bisa pasca sarjana, bisa sekolah tinggi, ya. Ini tergantung jenis perguruan tingginya tuh, ya. Saya ulangi, CPA disusun oleh UPPS dengan melibatkan pemangku kepentingan dan atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Ya. CPL memperhatikan visi dan misi perguruan tinggi, KKNI, perkembangan iptek, kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja, ranah keilmuan program studi, kompetensi utama lulusan PS, dan kurikulum PS jenis. Bapak Ibu nanti beberapa ini ya, seperti kompetensi utama ini ya, itu nanti ada di dalam Permendikbud Bapak Ibu. Nanti saya tunjukkan, ya, termasuk di KKNI, ya. Jadi kompetensi yang diharapkan yang nanti menjadi yang akan dirumuskan dalam CPL itu harus merujuk pada KKNI dan juga Permendikbud Ristek, yaitu, ya. Nah, ini landasan perumusan CPL Bapak Ibu, ya. Jadi CPL di sini, CP atau CPL di sini posisinya itu disusun untuk mendukung profil lulusan, ya, gitu. Nah, profil lulusan itu, ya, yang tadi saya sampaikan harus memperhatikan KKNI dan memperhatikan Permendikbud ini atau Bina Mutu tadi ini, ya. Dengan demikian CPL itu, ya, penyusunannya tidak bersembarangan, tapi ada 3 pertimbangan Bapak Ibu. Pertimbangan profil lulusan. Jadi contoh begini, kalau misalkan profil lulusannya itu misalkan guru bahasa Inggris, misalkan begitu ya Bapak, guru bahasa Inggris, maka CPL-nya harus mendukung supaya bisa menjadi guru bahasa Inggris yang bagus, gitu, ya, gitu, ya. Nah, ini juga nanti harus menginduk atau memperhatikan Perpres nomor 8 dan Permendikbud nomor 53 begitu, ya. Jadi ini mohon diperhatikan, gitu, ya Bapak Ibu. Nah, ini saya maksud, ya. Jadi pertimbangan perumusan CPL itu, ya, itu Bapak Ibu,
Ini. Untuk S1 ya, untuk S1 ini seperti ini. Ini saya kutip apa adanya Bapak Ibu ya. Jadi selalu ada Perpres nomor 8 tahun 2012. Ini tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Ya, ini ada 4 ya. Kemudian Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Gitu, Bapak Ibu ya. Satu contoh kata kunci Bapak Ibu. Untuk mahasiswa S1 itu yang dituntut apa toh? Ini mampu mengaplikasikan. Bapak Ibu perhatikan ini. Ya. Maka Bapak Ibu mohon tidak menuntut mahasiswa S1 untuk menunjukkan kemampuan di atas ini. Ya, misalkan apa? Mengembangkan. Jangan, ya jangan. Belum saatnya Bapak Ibu. Suatu saat saya dicurhati oleh teman-teman dosen di salah satu PTS terkenal di Jawa Tengah, Bapak Ibu. Ya, dia tuh galau karena apa? Teman-temannya itu menuntut mahasiswa ketika membuat skripsi itu sudah menggunakan R&D, Research and Development. Wah, itu nggak boleh Bapak Ibu. Research and Development itu sudah S3 ya, karena sudah menemukan sesuatu. Kalau S1 itu hanya mengaplikasikan aja Bapak Ibu, ya. Kemudian apa? Menguasai konsep teoritis. Gitu kan? Jadi sederhana Pak sekalian. Sama di Permen juga begitu, menguasai konsep teoritis, mampu beradaptasi dalam situasi. Jadi sangat elemental ya. Perhatikan untuk yang S2. Ya, untuk S2. Nah, perhatikan ini. S2 ini sudah mulai mengembangkan Bapak Ibu. Ya. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi dan atau seni di dalam bidang ilmuannya. Apakah matematika, apakah ekonomi, apakah bahasa Inggris, apakah sejarah, terserah. Perhatikan ini. Melalui penelitian. Ya. Yang tadi ini nggak ada Bapak Ibu kata penelitian. Karena hanya mengaplikasikan. Tapi kalau mengembangkan ini melalui penelitian hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Bagaimana merumuskan CPMK dan sub CPMK di RPS mata kuliah kita masing-masing. Kita sudah merumuskan satu pernyataan capaian pembelajaran lulusan mata kuliah yang dulu disebut dengan standar kompetensi, dan kita juga sudah merumuskan beberapa sub CPMK atau yang dulu disebut dengan kompetensi dasar sesuai dengan jumlah materi pokok yang ada atau bahan kajian yang ada di RPS kita. Nah, saudara-saudaraku, terutama saudara-saudara yang dosen muda yang non-kependidikan, pada kesempatan ini kita masih akan mendiskusikan tentang CPMK dan sub CPMK kaitannya dengan 3 hal ini. Jadi poin-poin yang akan kita bahas adalah memastikan CPMK dan sub CPMK kita sesuai dengan kualifikasi capaian pembelajaran yang ada di KKNI di pasal 2 dan pasal 6. Memastikan sesuai dengan kualifikasi capaian pembelajaran yang ada di KKNI, baik di CPMK maupun sub CPMK-nya. Dan yang kedua, kita juga akan melihat CPMK dan sub CPMK dari perspektif SNDikti untuk memastikan CPMK dan sub CPMK yang dibuat itu sesuai dengan standar yang ada di SNDikti. Contoh yang dibuat adalah S1. Kemudian kepentingan yang ketiga atau poin yang ketiga adalah untuk memastikan kualitas CP lulusan mata kuliah kita yang kita rumuskan di
CPMK dan sub CPMK di atas mata kuliah yang sama di tempat lain minimal sama. Karena pasti mata kuliah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, tidak hanya diajarkan di kampus Bapak Ibu, tidak hanya diajarkan di prodi Bapak Ibu, tetapi juga diajarkan di prodi lain di tempat lain dan di perguruan tinggi lain, di kampus lain, di tempat lain. Oleh karena itu, sekali lagi poin-poin yang akan saya sharingkan, yang akan kita diskusikan pada video kali ini adalah memastikan CPMK kita sesuai dengan kualifikasi capaian pembelajaran KKNI dan sesuai dengan standar SNDikti, dan juga untuk memastikan distingsi dengan mata kuliah yang sama di tempat lain. Bahkan di poin ini kita akan memastikan bahwa CP kita sesuai dengan OB. Knowledge, keterampilan. Sahabat Roni, OBE atau Outcome Based Education adalah proses pendidikan yang fokus pada pencapaian spesifik konkret, baik secara pengetahuan, knowledge, keterampilan, ability, maupun sikap atau attitude. Bagaimana merumuskan CPMK yang sesuai dengan OBE bisa kita ambil dari salah satu teori bagaimana merumuskan learning outcome. Satu teori menyebutkan bahwa ada 4 bagian dalam merumuskan learning outcome ini. 4 parts of learning outcome, yaitu A, B, C, D. Pertama, E adalah audience mahasiswa kita. Yang kedua, B behavior yang mencakup 3 kemampuan tadi, baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Yang ketiga, condition, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai behavior selama 1 semester berarti kalau CPMK. Kemudian yang terakhir adalah degree, baik kualitatif maupun kuantitatif.